Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Ekswati Miyatari. Pada channel saya kali ini, saya akan kembali menjelaskan tokoh psikologi kepribadian. Pada kali ini, saya akan kembali menjelaskan tokoh psikologi kepribadian yang bernama Albert Bandura. Lalu, siapakah beliau? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ia seorang psikolog yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efeksi diri. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Selanjutnya, struktur kepribadian. Dalam struktur kepribadian ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, sistem self atau self system. Bandura yakin bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, self diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Yang kedua adalah regulasi diri. Manusia mempunyai kemampuan berpikir, dan dengan kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Balikannya, dalam bentuk determinis resiprokal, berarti orang dapat mengatur sebagian dari tingkah lakunya sendiri. Menurut Bandura, akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Terdapat 3 proses yang dapat dipakai untuk melakukan pengaturan diri. Yang pertama, faktor eksternal dan regulasi diri. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan 2 cara. Pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi, membentuk standar evaluasi diri seseorang. Yang kedua, faktor internal dalam regulasi diri. Bandura mengemukakan 3 bentuk terdapat pengaruh internal. Yang pertama, observasi diri, self-observation, dilakukan berdasarkan faktor kualitas, penampilan, kuantitas penampilan, orisinalitas tingkah laku diri, dan seterusnya. Yang kedua, proses penilaian atau mengadili tingkah laku. Judgmental process adalah melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, membandingkan tingkah laku dengan normal, standar atau dengan tingkah laku orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu aktivitas, dan memberi atribusi. Performanasi. Yang ketiga, reaksi diri afektif, self-response. Akhirnya, berdasarkan pengamatan dan judgment itu, orang mengevaluasi diri sendiri positif atau negatif, dan kemudian menghadiahi atau menghukum diri sendiri. Yang ketiga, efikasi diri, self-effication. Bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi tertentu tergantung kepada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif, khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinannya bahwa dia mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan. Yang keempat, sumber efikasi diri. Perubahan tingkah laku dalam sistem Bandura, kuncinya adalah perubahan ekspektasi, efikasi atau efikasi diri. Dan yang terakhir atau yang kelima, efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Menurut Bandura, sumber pengontrolan tingkah laku adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Efikasi diri merupakan variabel pribadi yang penting, yang kalau digabung dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akan menjadi penentu tingkah laku mendatang yang penting. Dinamika kepribadian. Motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai 2 sumber. Gambaran hasil pada masa yang akan datang yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini, dan harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan antara. Dengan kata lain, harapan mendapatkan re-fulfillment pada masa yang akan datang memotivasi seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Selanjutnya,
perkembangan kepribadian. Terdapat dua. Yang pertama, belajar melalui observasi. A. Peniruan atau modeling. B. Modeling tingkah laku baru. Yang kedua adalah modeling mengubah tingkah laku lama. A. Modeling simbolik. Dan B. Modeling conditioning. Merupakan proses kognitif yang melibatkan sejumlah atribut seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan pengatur diri dari perilaku seseorang. Artinya, individu tidak sekedar mengkopi atau meniru secara otomatis atau mekanis setelah mengobservasi lingkungannya. Teori peniruan atau modeling. Perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika kita meniru orang lain dan memperoleh hukuman ketika kita tidak menirunya. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Contoh tingkah laku atau modeling. Selanjutnya, macam-macam permodelan. Terdapat 5 macam permodelan. Yang pertama, peniruan langsung, peniruan tidak langsung, peniruan gabungan, peniruan sesaat, dan peniruan berkelanjutan. Selanjutnya, unsur-unsur dalam peniruan. Yang pertama, perhatian atau attention. Yang kedua, mengingat, retention. Yang ketiga, reproduksi gerakan, reproduction. Dan yang keempat, motivasi. Ciri-ciri permodelan Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, belajar meniru suatu kemampuan dan kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, belajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan, dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Selanjutnya, jenis-jenis peniruan modeling. Yang pertama, peniruan langsung. Yang kedua, peniruan tak langsung. Yang ketiga, peniruan gabungan. Yang keempat, peniruan sesaat atau seketika. Dan yang kelima, peniruan berkelanjutan. Hal yang harus diperhatikan bahwa faktor model atau teladan mempunyai prinsip. Yang pertama, tingkat tertinggi belajar dari pengamat diperoleh dengan cara mengorganisasikan sejak awal dan mengulangi perilaku secara simbolik kemudian melakukannya. Yang kedua, individu lebih menyukai perilaku yang ditiru jika sesuai dengan nilai yang dimilikinya. Yang ketiga, individu akan menyukai perilaku yang ditiru jika model tersebut disukai dan dihargai serta perilakunya mempunyai nilai yang bermanfaat.